kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, KPW Bank Indonesia Kota Pematang Siantar kembali melaksanakan rapat high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD wilayah kerja sisi batas Labuhan bertempat di Sopo Bolo Niagara Hotel Parapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu 22 Juni 2022. Hadir pada rapat HLM kali ini, Bupati Labuhan Batu Selatan Haji Edimin, PLT Wali Kota Tanjung Balai Haji Waris Talib, PLT Wali Kota Pematang Siantar Dr. Haja Susanti Dewayani, Wakil Bupati Batubara Oki Iqbal Frima, Sekretaris Daerah Labuhan Batu Insinyur Yusuf Siagian, Asisten 2 Labuhan Batu Utara Muhammad Asril, Asisten 2 Kabupaten Asahan Dr. Andus Muhili Lubis, dan Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga. Sementara untuk narasumber Bank Indonesia menghadirkan Muhammad Janatan dari KPK, Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Menteri Dalam Negeri, An Andri Hikmat. Rapat diawali dengan upacara nasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa. Dibuka langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Teuku Munandar. Di hadapan Bupati Wali Kota, Munandar menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang, Bank Indonesia merupakan lembaga negara mempunyai peranan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur serta mengawasi perbankan. Digitalisasi elektronik mengurangi resiko transaksi tunai berpeluang melakukan lobi-lobi dan bisa menyebabkan gratifikasi, penyuapan, pemerasan, korupsi di lingkungan pemerintah daerah dan pejabat lainnya, serta mengakibatkan kerugian negara. Dari data yang diterima, kata Munandar, koruptor berstatus PNS paling banyak di Sumatera Utara. Maka dari itu peningkatan TP2DD diharapkan mampu mengurangi jumlah kasus korupsi di Indonesia khususnya di jajaran lingkungan pemerintahan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Lebih lanjut, Munandar menjelaskan bahwa manfaat elektronifikasi selain meminimalisir kasus korupsi, juga dapat mengurangi biaya perbankan dalam melakukan sortir uang atau uang palsu, mengurangi beban masyarakat karena tidak harus datang ke bank. Kemudian, dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan budaya menabung dan penyaluran bansos dilakukan dengan cara non-tunai. Munandar menambahkan, dengan perkembangan penggunaan internet, sekitar 60% masyarakat Asia sudah online. Saat ini menggunakan internet bukan hanya anak kecil saja, bahkan lansia pun mempergunakan internet seperti searching ceramah dengan menggunakan wifi menjadi kebutuhan pokok. Dengan perkembangan digital, Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi digitalisasi. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan elektronifikasi, Munandar berharap dengan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dapat meratakan pemulihan ekonomi, yakni memperluas ETPD. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non-tunai di lingkup pemerintah daerah. Narasumber Muhammad Janatan, Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memaparkan, untuk pengadaan barang dan jasa, pemerintah pusat mendorong menggunakan sistem elektronifikasi dan digitalisasi. Untuk itu, KPK memonitoring dan mengkoordinasikannya sehingga kejahatan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa akan semakin menurun. Penerapan digitalisasi dalam sistem pembayaran dapat meningkatkan sustainability. Komitmen pimpinan pemerintah daerah juga masih lemah. Contohnya laporan dana desa, laporan PBB, kepala daerah belum mendorong dinas dan stafnya melaporkan kepada instansi terkait melalui sistem digital, pungkas Janatan. Padahal dengan penerapan sistem digital akan meningkatkan penilaian MCP atau Monitoring Center for Prevention, yakni dashboard buatan KPK untuk memonitor capaian program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Di Sumatera Utara, masih banyak setoran menggunakan manual, transaksinya masih setor tunai, seperti pembayaran pajak pariwisata. Kita tidak tahu kenapa masih begini, ASN terima uang haram,
ini bukan zaman batu, tegasnya di hadapan 8 kepala daerah pada rapat HLM tersebut. Jonathan mengingatkan, sistem pembayaran saat ini sudah harus menekankan digitalisasi untuk mencegah potensi korupsi. Beberapa sistem pembayaran yang rawan korupsi bila menerapkan sistem tunai, yaitu dalam bidang perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. Selama 2004 sampai dengan Maret 2022, sudah 370 orang pelaku usaha terjerat korupsi, disusul 310 dari kalangan legislatif, 259 dari kalangan pejabat eselon 1, 2, dan 3. Kemudian 154 adalah kepala daerah, pungkasnya. Ya, tapi karena ini jadi budaya gratifikasi, menyebabkan jadi butuh. Jadi kalau acara seperti ini seremonial nggak enak kalau nggak ngasih sesuatu. Ya, kemarin pun kami dari Humas juga sempat dikasih kopi. Sebenarnya tidak butuh kami, tapi karena ini adalah bagian dari keramah tamahan kearifan lokal, ya jadi butuh mereka untuk memberikan ke KPK. Tapi KPK akan lapor lagi di kantor bahwa makanan pun kami laporkan, atau kopi pun ya kami laporkan, kami terima dari Bupati Ubang Masurutan. Jadi sedetail itu, makanya di NCP pun indikator kami mendorong, ayo laporkan penerimaan gratifikasi. Semua ini adalah kaitannya Bapak Ibu Kepala Daerah, bagaimana tadi ya pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kemitraan atau pengusaha. Kami pahami background juga Bapak Ibu sebelumnya ada akademisi, ada yang juga pengusaha. Jadi intinya secara lahiriah Anda sudah memahami bagaimana penggunaan keuangan daerah yang berhubungan dengan kemitraan pebisnis atau pengusaha. Ya karena juga backgroundnya sebelumnya mungkin ada yang pengusaha, ada yang juga akademisi, ada yang memang jenjang karir, jadi sudah paham bagaimana tiga transaksional yang ada di pemerasan, suap, dan gratifikasi. Jadi harus pahami ya, pembedaannya ada di mana, itu ada di semua sistem yang terjadi di keseharian pemerintahan daerah, tapi pembedanya ada tadi di jenis kejahatannya ya, pemerasannya, suapnya, gratifikasinya. Lanjut dulu di slide kelima, ini sebagai reminder kembali sampai dengan aktif Bapak Ibu Kepala Daerah ini bisa dilihat lagi, ini update ya terakhir bagaimana 370 orang yang sudah diperkarakan di KPK melalui kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun 2004 sampai dengan bulan Maret 2022. Ini update. Tertinggi pertama masih dipegang oleh rekan-rekan kita pengusaha atau bidang swasta. Karena tadi paparan kami sebelumnya ada 3 ya terkait dengan pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi. Ini bermula dari bagaimana kita konstruksi ekosistem bisnisnya berusaha untuk clean mungkin, tapi tetap ada dorongan-dorongan yang menyebabkan terjerumusnya kepala daerah ini untuk tergoda dengan niat-niat jahat dari pengusaha, misalnya seperti itu. Ya, oleh sebab itulah pengusaha saat ini masih menduduki peringkat pertama. Kemudian juga aktor legislatif dalam hal ini anggota DPR dan DPRD juga masih peringkat kedua, eselon 1, 2, dan 3 peringkat ketiga. Ya, dan untuk kepala daerah sudah banyak Bapak Ibu ya, di 154 kabupaten kota ya, dan juga peringkat berikutnya 22 orang di provinsi gubernur ya, jadi ada sudah 22 gubernur yang ditangkap, ada 154 wali kota dan bupati yang ditangkap. Jadi kami tidak ingin ya yang di ruangan ini nyusul ya, kembali nanti saya dapat berita lagi, aduh ada apa lagi dengan Sumatera Utara. Jadi perlu pendekatan seperti apa lagi KPK untuk bisa menyadari fungsi dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai kepala daerah untuk mendorong adanya pembersihan ya secara bertahap dari 6
66% hasil pajak tinggal di daerah terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Seperti yang disampaikan narasumber dari analis kebijakan Ahlimadya Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri R.An. Andri Hikmat, bahwa mulai tahun ini penyusunan APBD wajib diawali dengan penyusunan pendapatan daerah. Selama ini menyusun APBD menyebarkan surat kepada OPD, kegiatan apa yang akan dilaksanakan atau pekerjaan rumah paling berat yaitu pasal 102 Undang-Undang HKPD. Penganggaran pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit dua hal, yaitu kebijakan makroekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi. An menambahkan, Kemendagri, BPKP dan KPK sudah sepakat bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang HKPD, penetapan dari target pendapatan dari pajak tidak lagi seperti sekarang. Semua target yang ditetapkan wajib berdasarkan potensi pajak dan retribusi di lapangan. Terkait dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, An mengingatkan bahwa apabila perda itu belum selesai, maka PDRD tidak akan bisa dipungut. Dirinya menghimbau agar seluruh perangkat daerah hati-hati. Dirinya menyebutkan bahwa daerah lain 1 Januari 2024 mulai memungut PDRD. Jika tanggal 5 Januari 2024 Perda PDRD ini belum selesai, maka Bapak dan Ibu tidak boleh melaksanakan pemungutan, tegasnya. Terkait pelayanan masyarakat, apa? Diawalilah kita harus menguatkan SDM yang kita miliki. Karena pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Teguh, disampaikan juga oleh Pak Janatan, nggak mungkin kalau tidak didukung oleh SDM yang mumpuni. Kalau SDM kita, terutama di ASN, masih berpikiran datang jam 7, datang ke kantor yang penting hadir, selesai jam 4 pulang, saya goodbye Pak semuanya. Tidak akan datang itu uang yang tadi 66%. Nggak bisa Pak. Maka siapkan dari sekarang. Bagaimana kita sekarang meningkatkan kemampuan SDM dengan berbagai cara. Mungkin salah satunya adalah dengan fintech, sekolah, diklat dan sebagainya. Ada yang nanya, Pak, mohon maaf anak buah saya berangkat diklat, berangkat begitu, pulangnya juga begitu juga. Mungkin tolong kita evaluasi, apakah ada kesalahan di kita atau kesalahan ada di mana. Tapi yang jelas sebagai pengalaman, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya dulu bisa mimpin di Kota Bogor, ya di Bapenda. Saya selalu memberangkatkan anak buah saya dengan penuh semangat dan mereka pasti ketakutan untuk berangkat diklat. Kenapa? Karena pulang diklat saya akan kumpulkan satu kantong dalam ruangan, maka yang pulang diklat saya suruh ke depan. Kamu jelaskan kepada teman-teman kamu apa hasil diklat. Jadi Pak mohon izin, yang diklat satu orang, tapi yang tahu satu kantor. Yang kedua, yang berangkat diklat juga nggak akan datang ke lokasi, absen, ambil bahan materi, tidur, atau dia jalan-jalan, nggak akan berani. Kenapa? Karena mungkin materi yang disampaikan dengan apa yang dijelaskan oleh dosennya akan lebih rinci, sehingga dia tidak akan tahu cara menjelaskan kepada temannya nanti. Makanya itu yang kami lakukan dulu Pak. Setiap pulang diklat ke depan, termasuk saya itu Pak mendengarkan, oh diklat pendata itu seperti ini, oh diklat penagihan itu seperti ini, oh tata cara pemeriksaan pajak itu seperti ini. Semua itu yang kami lakukan sehingga SDM-nya meningkat. Benar-benar mereka melakukan seperti itu. Terus kemudian mau didukung struktur organisasi, iya, karena kita semua bukan menciptakan Superman. Tidak ada judulnya karena SDM harus tinggi, semua harus jadi Superman, semua jadi Superwoman. Enggak ada. Kita harus menentukan dan kita harus menciptakan super team, sehingga kerja kita dari seluruh support antar lini bisa nyambung, bisa terarah, sehingga target yang telah kita tetapkan bisa nyampe, bisa terwujud dengan baik. Tentunya yang terakhir apa? Sarana prasarana. Nggak mungkin juga anak buah kita perang tidak dikasih senjata, atau senjatanya dikasih, pelurunya tak ada. Maka perlu di sini sarana dan prasarana. Pak, di mana sarana prasarana ini? Tentunya silakan dibuatlah skala prioritas, disesuaikan dengan keuangan, kemampuan keuangan daerah. Tidak mungkin juga sekaligus, kecuali Pak dari Singalubur mungkin uang banyak, apa yang meminta gua kasih, begitu ya Pak ya.
Insya Allah bisa seperti itu, sehingga pasukan kita nyerang ke lapangan, senjatanya sudah lengkap. Dalam pada itu, Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga, PLT Wali Kota Siantar Dr. Susanti Dewayani bersama kepala daerah lainnya di wilayah kerja BI Pematang Siantar yang hadir mengapresiasi acara High Level Meeting HLM TP2DD. Mereka mendukung dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber sehingga dapat memacu Pemda dalam penggunaan transaksi elektronik untuk mendongkrak pendapatan daerah dan mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang, jabatan, serta mencegah korupsi. Dari Kota Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Babe Ezra Manihuruk, Monalisa TV mengabarkan.